Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Rizky Datul dari Prodi Teknik Mesin kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 24020051. Saya di sini akan menjelaskan tentang motor 3 fasa. Yang pertama, pengertian motor 3 fasa. Motor 3 fasa adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber listrik 3 fasa, yaitu sistem arus bolak-balik AC dengan 3 jalur tegangan yang berbeda fasa 120 derajat satu sama lain. Motor 3 fasa mengubah energi listrik 3 fasa menjadi energi mekanik putaran. Motor ini umum digunakan di industri karena efisien, tangguh, dan mampu menghasilkan torsi yang besar. Ciri-ciri motor 3 fasa. Yang pertama adalah menggunakan 3 kabel fasa RST sebagai input. Yang kedua, lebih hemat daya dibanding motor 1 fasa untuk daya besar. Yang ketiga, umumnya tidak membutuhkan kapasitor seperti motor 1 fasa. Digunakan di mesin-mesin industri, pompa, blower, kompresor, conveyor, dan lain-lain. Cara kerjanya singkat. Arus 3 fasa mengalir ke stator dan membentuk medan magnet berputar. Medan magnet ini menginduksi arus pada rotor sehingga rotor ikut berputar. Berikut adalah jenis-jenis motor 3 fasa yang umum digunakan, terutama di bidang industri. Yang pertama adalah motor induksi 3 fasa asinkron. Motor yang paling banyak digunakan karena konstruksinya sederhana, murah, dan tahan lama. Motor induksi rotor sangkar tupai, squirrel cage motor. Motor berbentuk sangkar, kuat, minim perawatan, dan banyak dipakai di industri. Yang kedua ada motor induksi rotor lilit, wound rotor motor, yaitu motor memiliki lilitan dan slip ring dan torsi awal lebih besar, cocok untuk beban berat saat start. Jenis motor 3 fasa yang kedua adalah motor sinkron 3 fasa. Dengan spesifikasi rotor berputar sinkron dengan frekuensi arus listrik tanpa slip, digunakan untuk aplikasi yang butuh kecepatan konstan. Cocok untuk pompa, kompresor, atau generator sinkron alternator. Dan jenis motor listrik 3 fasa yang ketiga adalah servo 3 fasa, yaitu dengan spesifikasi motor presisi dengan sistem kontrol umpan balik feedback, digunakan di robotik, mesin sensi, dan otomasi industri. Yang keempat adalah motor stepper 3 fasa, berputar dalam langkah-langkah kecil step, cocok untuk aplikasi kontrol posisi yang presisi. Kesimpulannya adalah jenis yang paling umum dan banyak digunakan adalah motor induksi rotor sangkar tupai karena konstruksinya yang kuat dan efisien. Kalau kamu lihat gambar masing-masing jenis dan contoh penerapannya, bisa aku bantu juga. Berikut adalah keuntungan dan kelebihan motor listrik 3 fasa dibanding motor 1 fasa. Yang pertama adalah efisien lebih tinggi. Motor 3 fasa menghasilkan daya yang lebih besar dan ukuran yang sama, mengkonsumsi energi listrik lebih efisien. Yang kedua, torsi lebih besar dan stabil, memberikan torsi awal dan torsi operasi yang lebih tinggi serta stabil, cocok untuk aplikasi industri berat. Yang ketiga adalah putaran lebih halus, karena adanya 3 gelombang listrik yang bergantian secara seimbang, selisih 120 derajat fasa. Yang keempat,
120 derajat fasa, motor berputar lebih mulus tanpa getaran besar. Yang keempat adalah tidak perlu kapasitor. Berbeda dengan motor satu fasa yang butuh kapasitor untuk starting, motor 3 fasa tidak perlu komponen tambahan untuk bekerja. Yang kelima adalah lebih tahan lama dan handal. Konstruksi sederhana dan kuat, cocok untuk pemakaian terus-menerus di industri. Yang keenam adalah biaya operasi yang lebih rendah. Walaupun bisa lebih tinggi. Bisa lebih tinggi. Motor 3 fasa lebih hemat energi dan lebih sedikit perawatan. Berikut adalah beberapa kerugian atau kekurangan motor listrik 3 fasa. Yang pertama adalah tidak bisa langsung digunakan di rumah tangga. Motor 3 fasa membutuhkan sumber listrik 3 fasa, sedangkan di rumah biasanya hanya memiliki listrik 1 fasa. Yang kedua adalah biaya instalasi awal lebih mahal. Instalasi sistem listrik 3 fasa, panel kabel pengaman lebih aman dibandingkan sistem 1 fasa. Yang ketiga adalah ukuran dan bobot lebih besar. Untuk daya tertentu, motor 3 fasa biasanya lebih besar secara fisik. Yang keempat, membutuhkan pengaman lebih kompleks. Butuh proteksi lain seperti proteksi kehilangan fasa, fase failure, ketidakseimbangan beban, dan hubung singkat antar fasa. Yang kelima adalah perawatan butuh tenaga ahli. Meskipun minim perawatan, saat terjadi kerusakan biasanya butuh teknisi yang lebih berpengalaman. Yang keenam, resiko kerusakan lebih besar jika fasa tidak seimbang. Ketidakseimbangan beban atau tegangan antar fasa dapat merusak motor dengan cepat. Berikut contoh soal dan pembahasan tentang motor listrik 3 fasa. Contoh soalnya adalah sebuah motor induksi 3 fasa memiliki spesifikasi sebagai berikut. Tegangan 380 volt dengan arus 10 ampere, faktor daya 0,8, efisien 90%. Hitunglah daya output motor tersebut. Penyelesaiannya adalah langkah pertama, hitung daya input dengan rumus seperti di bawahnya. Selanjutnya, hitung daya output dengan rumus di bawahnya. Jadi jawaban atas soal di atas adalah daya output motor tersebut sebesar 4738,18 watt atau 4,74 kilowatt dibulatkan. Dan di slide ini digambarkan komponen dari motor 3 fasa. Di situ terdapat stator, rotor, drive end, non-drive end, cooling air flow, dan fan. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Yaitu komponen-komponen motor 3 fasa adalah sebagai berikut. Seperti di gambar di atas, terdapat rotor, stator, fan, cooling air flow, lalu drive end, dan non-drive end. Yang pertama adalah fungsi rotor. Rotor berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Yang kedua adalah fungsi stator, berfungsi untuk menghasilkan medan magnet atau arus bolak-balik. Yang ketiga ada fan, yaitu untuk sirkulasi udara baik di dalam indoor maupun di luar, yaitu outdoor unit. Yang keempat ada cooling air flow, untuk mendinginkan komponen-komponen motor, terutama bagian yang menghasilkan panas selama pengoperasian. Yang kelima ada drive end, yaitu berfungsi menopang beban yang ditimbulkan oleh transfer daya dari motor ke beban. Yang ketujuh ada non-drive end, yang berfungsi menopang beban yang ditimbulkan oleh berat motor itu sendiri dan beban lainnya yang mungkin ada tetapi tidak langsung terlibat dalam pergerakan motor. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau
menaruh rasa seperti hubungan kamu ya dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.